Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswi semuanya, alhamdulillah dengan izin Allah setelah pelaksanaan ibadah Ramadan dan ditutup dengan ibadah Idul Fitri, kita kembali bersua meskipun secara online seperti yang tengah saat ini berlangsung. Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan ampunan Allah sehingga kembali kepada fitrah kita, yaitu suci, bersih dari dosa dan maksiat, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam menjalankan ketaatan, ibadah, dan serangkaian ibadah-ibadah yang kita terbiasa di bulan Ramadan, hatta ya'tiyanal yakin, sampai datang kematian pada kita semua. Mudah-mudahan insya Allah kita semua menutup usia dalam keadaan husnul khotimah dan dikumpulkan di tempat terbaik di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswi, kita akan kembali melanjutkan perkuliahan kita, dan hari ini atau video ini adalah untuk penyajian materi pertemuan yang ke-6. Judul untuk pertemuan yang ke-6 ini adalah fikih zakat. Ya, fikih zakat. Baik, untuk materi fikih zakat akan saya tampilkan slide-nya dan akan kami uraikan atau jelaskan beberapa hal darinya. Baik, materi kita adalah fikih zakat. Ya, fikih zakat bagian yang pertama, sebab ada bagian yang kedua. Ya, kita sudah membuka dengan hamdalah dan juga salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana biasa dan memang ini yang ditekankan di dalam pembelajaran perkuliahan studi Islam, untuk setiap pertemuan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Baik, akan saya bacakan surat At-Taubah ayat 34 sampai ayat yang 36. Silakan semuanya mengikuti bacaan ini. Saya baca dengan pelan-pelan sembari teman-teman semua bisa mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها
فتقوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Shadaqallahul Adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka, yaitu di dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Baik, teman-teman sekalian, kita langsung masuk pada materi tentang definisi zakat. Ya, setelah tadi kita membaca beberapa ayat di dalam Al-Quran yang tentu ada kaitannya dengan zakat. Ya, kaitannya dengan zakat. Yaitu kaitannya pada zakat tadi adalah supaya kemudian kita menafkahkan sebagian dari harta yang Allah titipkan kepada kita, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala emas itu di jalan Allah Subhanahu wa taala emas itu diinfakkan atau dizakatkan setelah tentu terpenuhi nisab dan juga haulnya. Dan terdapat pula ancaman jika kita bakhil dari harta, menahan harta tidak diinfakkan, tidak dizakatkan, maka harta itu justru akan mendatangkan kemudaratan pada hari kiamat. Harta itu akan menjadi salah satu bahan siksaan di dalam neraka nantinya. Nah, di sini teman-teman sekalian, setelah emas dan perak itu dipanaskan, nah itu nanti akan ditempelkan di jidat, ya, di jidat manusia-manusia yang bakhil dari mengeluarkan zakat. Nah, kenapa jidatnya yang ditempelkan emas dan perak yang sudah terbakar itu? Nah, karena teman-teman sekalian umumnya di dunia ini orang-orang jadi tidak mengeluarkan zakat atau tidak berinfak itu dikarenakan terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan pemikiran.
Sehingga pertimbangan pemikirannya ini menjadikan di antara manusia enggan mengeluarkan zakat. Selain itu, ketika ada amil zakat yang mengabarkan kepadanya untuk diambil zakat darinya, maka umumnya orang-orang yang calon atau orang pemilik harta itu jidatnya menjadi mengkerut. Jidatnya menjadi mengkerut. Dia merasa tidak senang dengan adanya amil zakat yang mengabarkan padanya bahwa hartanya sudah terpenuhi nisab dan juga haul untuk dikeluarkan zakat. Oke, baik. Teman-teman sekalian, mari kita uraikan definisi zakat. Zakat berarti secara bahasa an-nama wa ziyadah. An-nama'u wa ziyadah. Bertambah atau tumbuh. Zakat juga berarti as-solah. Ya, as-solahu yang lebih baik. Dari surat Al-Kahfi ayat 81. Zakat juga berarti tathhirun, yang artinya mensucikan. Ya, sebagaimana dasarnya ada di surat Asy-Syams ayat 9 atau ayat 103. Makanya orang yang berzakat itu hartanya akan bertambah, nggak akan berkurang. Orang yang berzakat itu akan menjadikan pribadinya semakin baik dan hartanya juga akan semakin baik. Dan dengan berzakat itu hartanya akan suci dari hak orang lain. Dan itu juga akan mensucikan hati orang tersebut ya dari ketamakan, ya dari keserakahan, dari kezoliman. Nah, ini adalah definisi zakat. Baik. Adapun kemudian definisi zakat secara istilah, ya secara istilah syar'i, berarti penunaian kewajiban pada harta yang khusus. Ya harta yang khusus, nggak semua harta. Yang nggak semua harta wajib zakat, hanya harta-harta tertentu saja. Dengan cara yang khusus, ya dengan cara yang khusus. Ya caranya juga tertentu. Yaitu dikeluarkan ada takarannya. Ada takarannya 2,5%. Ya 2,5%. Kalau zakatnya zakat mal. Kemudian kalau barang temuan dikeluarkan zakatnya 20%. Kalau pertanian zakatnya bisa 5%, bisa 10%. Jadi ada ketentuan khusus. Ada cara yang khusus dalam pengeluarannya. Dan disyaratkan ketika dikeluarkan zakat itu telah memenuhi haul, yaitu masa 1 tahun. Dan nisab, ya, ukuran minimal harta dikenai kewajiban zakat. Nisab zakat mal misalnya adalah 85 gram emas. Jadi kalau seseorang memiliki harta 85 gram emas senilai itu, maka hartanya sudah memenuhi nisab untuk menjadi wajib zakat. Nah, kemudian dilihat haulnya apakah hartanya sudah mencapai 1 tahun. Ya, setelah terpenuhi nisab, apakah hartanya sudah mencapai 1 tahun? Kalau sudah mencapai 1 tahun, setelah terpenuhinya nisab, maka harta itu wajib dikeluarkan zakat jika tahun depannya harta tersebut masih memenuhi nisab. Dikeluarkan 2,5% dari total harta yang ada. Oke, fungsi zakat. Ya, fungsi zakat itu ada fungsi diniyah, yaitu menegakkan satu rukun dari rukun-rukun Islam yang menjadi sentral kebahagiaan hamba di dunia dan di akhirat. Zakat dapat mendekatkan hamba kepada Tuhannya dan menambah keimanannya, seperti ketaatan-ketaatan yang lain. Zakat adalah pintu surga bagi orang yang menunaikannya. Pahala dan keberkahan yang besar yang diperoleh dari orang yang menunaikan zakat. Dan Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa dengan zakat tersebut. Itu fungsi diniyah. Adapun fungsi akhlakiyah, memasukkan muzaki ke dalam barisan orang-orang dermawan yang pemurah. Jadi dengan berzakat, zakat itu akan menjadikan pelakunya berada pada barisan orang-orang yang dermawan yang pemurah.
Zakat mengharuskan muzaki memiliki sifat penyayang kepada saudara-saudaranya yang tidak punya, dan para penyayang itu disayang Allah. Menjadikan dada muzaki terasa lapang dan jiwa terasa lega, dan mengharuskan seseorang menjadi dicintai karena telah memberikan manfaat bagi saudaranya. Dan bahwa zakat itu dapat mensucikan akhlak pelakunya dari sifat kikir dan pelit. Nah, ini adalah fungsi akhlak ya. Makanya orang yang suka berzakat itu insya Allah akan dicintai oleh hamba-hamba Allah yang lainnya. Karena dia suka memberi manfaat dengan hartanya. Dan memang dalam Islam itu kebahagiaan itu adalah dengan banyak memberi, bukan banyak menerima. Ya, khairukum man anfa'ukum linnas. Yang terbaik dari kalian yang banyak memberi manfaat, bukan banyak menerima manfaat. Kalau kita berbahagia dengan menerima manfaat, maka kita harus lebih berbahagia jika bisa memberi manfaat. Fungsi ijtimaiyah, ya, fungsi masyarakat. Zakat mengokohkan ikatan-ikatan cinta antara kaya dan miskin. Zakat dapat menutupi kebutuhan fakir miskin yang mayoritas di kebanyakan negeri. Zakat dapat memperkokoh kaum muslimin dan meninggikan derajat mereka. Zakat dapat menghapus rasa iri dengki dan cemburu dari dalam dada kaum fakir miskin. Zakat dapat menumbuhkan harta dan memperbanyak berkah. Di dalam pembayaran zakat terdapat perluasan daerah harta. Ya, di dalam pembayaran zakat terdapat perluasan daerah harta. Nah, Masya Allah ya. Ini adalah fungsi ijtimaiyah. Dengan apabila kemudian masyarakat yang memiliki kemampuan dan telah menjadi muzaki, orang-orang yang berzakat, ya, dan banyak orang-orang dari kalangan duafa, fukara, masakin yang tertolong dan terbantukan dengan keberadaan orang-orang kaya dermawan yang suka berzakat, maka insya Allah dapat mengurangi perbuatan kriminalitas di masyarakat. Dapat mencegah terjadinya perbuatan kriminalitas. Kenapa? Sebab seringkali motif kebanyakan para pelaku-pelaku kejahatan atau perbuatan-perbuatan kriminalitas di masyarakat adalah karena ingin mendapatkan dana atau ingin mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan biologis berupa makan dan juga minum. Ya, ketika kemudian mereka tidak mendapatkan pekerjaan di masyarakat, mereka juga tidak punya penghasilan di masyarakat, maka biasanya cenderung mereka melakukan kejahatan, mencuri, merampok, ya. Maka dengan ditumbuh kembangkan zakat di tengah-tengah masyarakat, insya Allah dapat mengangkat derajat masyarakat yang duafa, kemudian menyelamatkannya dari kecondongan untuk melakukan perbuatan kriminalitas. Oke. Nah, adapun kewajiban berzakat terdapat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Perintah zakat ini berulang di dalam Al-Quran dalam berbagai ayat, sampai berulang hingga 32 kali. Ya, hukum zakat adalah wajib seperti halnya hukum sholat. Dan kalau kita lihat bahwa ternyata perintah zakat selalu disandingkan dengan perintah sholat. Itu karena sholat menggambarkan hubungan yang baik seorang hamba dengan Rabb-nya, sedangkan zakat menggambarkan hubungan baik manusia dengan manusia. Hukum orang yang enggan menunaikan zakat. Ya, apa hukumnya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat? Orang yang enggan menunaikan zakat ada dua keadaan. Misalnya nih karena ingkar atau karena bakhil. Ya, keadaan pertama mungkin dia ingkar, tidak menerima hukum kewajiban zakat, atau yang karena bakhil gitu. Dia tahu itu wajib tapi karena bakhil, nggak mau mengeluarkan harta. Pertama, adapun orang yang mengingkari kewajiban zakat, sebagaimana yang sudah maklum bahwa
zakat adalah bagian dari rukun Islam, para ulama bersepakat berijma bahwa siapa yang menentang dan mengingkari rukun tersebut termasuk di dalamnya kewajiban zakat, maka dia kafir dan murtad dari Islam. Makanya Abu Bakar adalah anhu setelah kemudian wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara kaum muslimin ada yang murtad, tidak mau lagi mengeluarkan zakat sebab mereka menganggap kewajiban berzakat itu hanya ketika Nabi hidup. Tapi kemudian setelah Rasulullah wafat, mereka merasa tidak punya kewajiban lagi berzakat. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi mereka sampai mereka kembali kepada Islam dengan bersedia mengeluarkan zakat. Jika mereka mengingkari hukum zakat, Abu Bakar akan memerangi mereka. Ya. Dan alhamdulillah Abu Bakar memerangi kaum murtadin, yaitu orang-orang yang enggan membayar zakat dan memisahkan zakat dari sholat, diperangi sampai akhirnya mereka kembali kepada Islam, dan di masa Abu Bakar kembali terjadi persatuan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, orang yang enggan menunaikan zakat itu karena bakhil. Bagaimana hukumnya? Ya, bukan karena ingkar dia, tetapi memang karena bakhil aja. Maka hukum orang yang seperti ini adalah fasik. Karena telah melakukan maksiat, yaitu melanggar perintah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus diperhatikan teman-teman sekalian, sebab perbuatan yang sama tidak mengeluarkan zakat, tapi hukum berbeda dikarenakan perihal orang tersebut. Ya, kalau dia ingkar, maka statusnya dia murtad, dia kafir. Kalau dia tidak ingkar dengan kewajiban zakat hanya karena bakhil, maka dia fasik. Apa ancaman bagi orang yang enggan menunaikan zakat? Allah mengatakan walladzina yaknizuna zahaba wal fiddah, yang kita bacakan tadi di awal ya. Dan orang-orang yang yaknizuna zahaba wal fiddah, mereka yang menyimpan emas dan perak, wala yunfikunaha, dan tidak menginfakkannya fi sabilillah, di jalan Allah. Fabashirhum, berikan kabar gembira kepada mereka. Ini untuk apa ya namanya, ini dalam rangka menghinakan dia. Allah katakan berikan kabar gembira kepada mereka. Bi azabin alim, dengan azab yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Hari ketika kemudian dipanaskan emas-emas dan perak itu di dalam neraka jahanam. Fatukwa biha, lalu disetrika dengan emas itu jibahuhum, jidat mereka. Jadi jidat mereka itu disetrika gitu, disetrika fatukwa. Ya, makanya mikwa itu ya setrika ya. Fatukwa, maka disetrikalah jidat mereka. Wa junubuhum wa zuhuruhum, lambung dan juga punggung mereka. Ya. Lalu dikatakan kepada mereka, hadza ma kanastum, ini yang dulu kamu simpan. Di anfusikum, untuk dirimu saja. Kamu tidak berinfak, tidak berzakat. Fazuku, maka rasakanlah ma kuntum taknizun, apa yang dulu kamu simpan berupa emas. Maka tadi kita katakan bahwa emas itu kalau tidak dizakatkan setelah terpenuhi nisab, maka dia menjadi mudarat bagi penyimpannya, bagi pemilik. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, demikianlah untuk pertemuan yang ke-6 kita dari materi fikih zakat bagian 1. Insya Allah pertemuan terakhir akan kita tampilkan lagi dalam bentuk video dalam waktu dekat ini, insya Allah sebelum tanggal 2, sebab ditargetkan tanggal 2 ya sudah bisa dilangsungkan UTS. Ya, bisa dilangsungkan UTS, tapi nanti kita lihat jadwal kembali ya. Kalau memang jadwalnya hari Selasa UTS tanggal 2, berarti insya Allah kita langsung UTS ya. UTS-nya nanti secara online teman-teman sekalian, tetapi teman-teman diwajibkan hadir di ruang kelas. Baik, demikianlah pertemuan hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Silakan setelah menonton video ini, Anda diwajibkan untuk mengabsen secara online. Dan link absen ada di deskripsi grup. Ya, jangan sampai Anda tidak mengabsen. Jika Anda tidak mengabsen dengan tidak mengisi ya data absensi atau presensi di secara online, maka menyatakan Anda tidak hadir. Ya, dinyatakan Anda tidak hadir. Jadi syarat pertama untuk bisa absen secara online, Anda harus kirim komentar di YouTube. Ya, Anda ketik nama Anda, NPM Anda, prodi Anda,
lalu katakan, Alhamdulillah saya telah mengikuti materi ini dari awal sampai akhir. Nah, barulah Anda boleh absen secara online. Kalau Anda telah mengisi di komentar YouTube dengan apa yang saya sebutkan, tapi Anda tidak mengisi absensi presensi secara online, maka dinyatakan Anda tidak hadir. Ya. Tapi kalau kemudian Anda absen secara online, tapi tidak mengisi komentar di YouTube dan juga tidak menonton di YouTube, maka Anda telah mendidik diri Anda untuk selalu berbuat kecurangan. Dan kita takutkan dan kita khawatirkan muncul orang-orang seperti ini menjadi pemimpin di masa depan, yaitu manusia-manusia yang terbiasa menempuh jalan pintas, jalan kecurangan demi kepentingannya sendiri. Maka tujuan kita belajar studi Islam adalah untuk mendidik diri kita taat dengan aturan, taat dengan perintah, ya. Al-muslimuna ala syurutihim. Muslim terikat dengan akad dan aturan. Muslim tidak boleh melanggar akad dan melanggar aturan. Al-muslim layak sih. Muslim tidaklah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.